saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya hanya ingin membahas satu komentar ini ya. Dia tuh sering nongol di konten-konten saya ya, dengan tanggapan-tanggapan yang disampaikan berulang-ulang. Padahal isinya kadang kurang nyambung dengan apa yang saya bahas. Dia tuh hanya hobi memainkan angka-angka semata, seolah-olah apa yang dia sampaikan itu lebih benar dan lebih paham. Padahal kalau dilihat lagi, dasar pemahaman ekonominya pun itu belum cukup. Hal seperti ini yang justru kadang membuat orang lain itu menjadi bingung untuk membedakan mana fakta dan mana yang hanya sekedar perkiraan. Lalu banyak juga yang bertanya nih, dari mana sebenarnya pendapatan devisa itu datangnya? Dan kenapa angkanya kadang naik, kadang turun? Mari kita bedah satu persatu dengan tenang, pakai data resmi, dan pahami makna yang sebenarnya. Pertama, mari kita ketahui dulu, dari mana saja uang asing atau devisa itu masuk ke negara kita. Sumber utamanya ada 4 saluran utama, yaitu pertama hasil ekspor saat kita menjual barang ke luar negeri, mulai dari kelapa sawit, batu bara, nikel, tekstil, barang kerajinan, hingga produk buatan dalam negeri. Pembayarannya itu menggunakan mata uang asing, terutama dolar Amerika. Uang itulah yang masuk menjadi cadangan devisa negara. Kedua, pendapatan dari pariwisata. Saat wisatawan asing datang berkunjung ke Indonesia, mereka itu kan menukar uang untuk dijadikan ke rupiah, ya, sebagai alat pembayaran ketika mereka belanja dan menginap. Uang asing yang ditukarkan itu tetap tersimpan di sini, di negara kita sebagai aset negara. Ketiga, investasi asing. Saat pengusaha atau investor luar negeri yang menanamkan uangnya untuk membangun pabrik, memberi surat utang negara, atau saham di perusahaan kita, mereka harus membawa uang asing masuk ke Indonesia terlebih dahulu. Kemudian keempat adalah pendapatan lain, seperti hasil bunga dari simpanan uang negara di luar negeri, serta pinjaman luar negeri yang masuk untuk membiayai proyek pembangunan penting. Lalu juga banyak sekali pertanyaan tentang kenapa angka cadangan devisa itu kadang terlihat turun sedikit. Apa itu berarti uang negara habis? Jawabannya enggak sama sekali. Penurunan itu justru tanda uangnya dipakai untuk kepentingan rakyat dan menjaga kestabilan negara. Lalu digunakan untuk membayar utang luar negeri tepat waktu supaya nama Indonesia tetap dipercaya dunia. Kemudian digunakan juga untuk menstabilkan nilai rupiah kalau harga dolar melonjak tinggi. Indonesia melepas sebagian cadangan devisa supaya harga barang impor tidak ikut melambung mahal. Dan juga digunakan untuk membayar kebutuhan impor barang penting seperti minyak bumi, gandum, obat-obatan, dan alat teknologi yang belum bisa kita buat sendiri. Paham ya dari sini? Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan yang paling sering muncul. A few moments later. Kok bisa angka cadangan devisa negara sebelah mendekati angka Indonesia? Padahal Indonesia jauh lebih besar, penduduk jauh lebih banyak, dan ekonomi kita itu lebih luas. Memang sekilas angkanya itu terlihat berdekatan. Ya, data resmi per Juli 2026 menunjukkan Indonesia itu sekitar 145,1 miliar US dollar, sedangkan negara sebelah itu sekitar 131,8 miliar US dollar. Tapi jangan tertipu oleh angka yang tampak mirip itu ya. Ada alasan jelas kenapa angkanya bisa begitu dan maknanya sangat berbeda jauh. Ya, pertama, struktur ekonomi itu berbeda. Perekonomian negara sebelah itu sangat bergantung pada perdagangan luar negeri. Ekspor mereka mencapai 71% dari total ekonomi. Sedangkan Indonesia itu perekonomiannya lebih mandiri. Ekspor hanya sekitar 23% dari total ekonomi. Sebagian besar itu digerakkan oleh kekuatan beli rakyat sendiri. Kita nih, bangga nggak kalian? Sebagai rakyat, kalian itu membangun negara kalian secara mandiri. Nggak perlu bergantung dengan ekspor bla 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 ya. Jadi, aliran dolar itu masuk dan keluar di negara sebelah jauh lebih cepat dan besar volumenya. Ya, karena tadi itu alasannya. Ya. Terus kedua, kebutuhan yang berbeda. Bank sentral negara sebelah memang sengaja menjaga cadangan di angka pas-pasan saja. Cukup untuk kebutuhan mereka karena ukuran pasar dan kebutuhan impor mereka lebih kecil. Sedangkan Indonesia itu memelihara cadangan yang jauh lebih besar sebagai penyangga keamanan bagi ekonomi yang sangat luas dan beragam. Ya, ketiga, beban yang ditanggung itu sudah jelas sangat berbeda ya. Ini yang paling penting dan jarang dilihat orang. Mari kita bandingkan dengan jelas.
Angka mirip tapi beda beban. Indonesia ratus watu tuli bas 1 miliar UDS impor lutok pon 2 bulan utang debat tutat persen. Malaysia sebuda gablus 1 latan miliar burut impor hanya patutu tom 5 bulan utang lepatus tutut tulan bulan persen. Indonesia, cadangan itu cukup untuk menutup impor selama 6,5 bulan. Jauh di atas batas aman dunia yang hanya 3 bulan. Utang luar negeri kita itu hanya sekitar 34% dari PDB. Sedangkan negara sebelah, cadangan mereka itu cukup untuk impor sekitar 4,8 bulan. Tapi utang luar negeri mereka itu sudah mencapai sekitar 64,9% dari PDB. Hampir 2 kali lipat beban Indonesia. Ya. Jadi ya jelas sekali ya teman-teman, angka yang mirip itu menipu. Di balik angka yang hampir sama, Indonesia itu memiliki posisi yang jauh lebih aman. Utang yang jauh lebih ringan dan cadangan yang jauh lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Ya, mari kita belajar melihat secara utuh. Jangan menilai sesuatu itu hanya dari angka yang terlihat di permukaan. Cek dulu sumber resminya, pahami kondisinya, baru kita berpendapat. Indonesia itu terus berjalan maju dengan kestabilan yang terjaga baik. Kita bangga dengan pengelolaan ekonomi yang hati-hati dan bertanggung jawab untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Dan kalau kalian setuju dengan apa yang saya jelaskan, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar kalian itu juga sama-sama ikut belajar. Terima kasih tetap setia dengan saya untuk mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.